Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara adalah salah satu proyek besar yang digagas oleh Presiden Joko Widodo, Jokowi, sebagai bagian dari visi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. IKN Nusantara direncanakan untuk menjadi ibu kota baru yang modern, hijau, dan berkelanjutan, menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Menurut Gus Afik, seorang konsultan spiritual Jawa, pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dalam proyek Presiden Joko Widodo adalah perwujudan visi besar yang tidak hanya melibatkan aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga spiritual dan budaya. Sebagai seorang tokoh yang memahami nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional, Gus Afik memandang pembangunan ini sebagai proyek transformasi nasional yang harus harmonis dengan alam dan nilai-nilai budaya Indonesia, terutama dari perspektif spiritualitas Jawa. Pelibatan pihak. Gus Afik menekankan pentingnya melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam pembangunan IKN, bukan hanya pemerintah, teknokrat, dan investor, tetapi juga para pemangku adat, tokoh spiritual, dan masyarakat lokal. Menurutnya, proyek ini harus memegang teguh prinsip gotong royong dan menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan dunia spiritual. Bagi Gus Afik, keterlibatan para pemimpin adat, tokoh spiritual, dan masyarakat lokal dapat menjaga keseimbangan energi di lokasi pembangunan, sehingga tidak hanya membawa kemajuan fisik, tetapi juga kesejahteraan batin bagi seluruh bangsa. Bahan yang digunakan. Gus Afik memandang bahan-bahan yang digunakan dalam pembangunan harus memperhatikan keselarasan dengan alam dan bumi Nusantara. Material-material lokal seperti kayu, batu, dan tanah yang berasal dari lokasi sekitar Kalimantan Timur harus digunakan dengan bijaksana. Hal ini dianggap penting untuk menjaga roh bumi tetap selaras dan tidak tercederai. Penggunaan bahan modern seperti baja dan beton juga diperlukan, tetapi tetap harus diimbangi dengan ritual-ritual tertentu untuk menjaga keseimbangan energi bumi. Lokasi pembangunan. IKN Nusantara dibangun di Kalimantan Timur, sebuah daerah yang menurut Gus Afik kaya akan energi spiritual dan memiliki hubungan mendalam dengan alam semesta. Kalimantan dianggap sebagai salah satu wilayah yang memiliki pusring jagat, atau pusat energi alam di Nusantara. Lokasi ini dipilih bukan hanya karena strategis dari segi geografis, tetapi juga karena tempat ini dianggap memiliki energi spiritual yang kuat, yang jika dikelola dengan benar, dapat memberikan kemakmuran bagi seluruh bangsa. Gus Afik menyarankan agar setiap tahapan pembangunan disertai dengan upacara adat dan ritual khusus untuk meminta izin kepada leluhur dan alam semesta. Konsep pembangunan. Gus Afik menguraikan bahwa pembangunan IKN harus mengikuti konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. IKN Nusantara bukan hanya harus menjadi kota yang modern dan canggih, tetapi juga kota yang spirituali aware dan berwawasan lingkungan. Pembangunan harus memperhatikan keberlanjutan, menjaga ekosistem lokal, dan menciptakan ruang yang penuh harmoni antara manusia dan alam. Gus Afik juga menyarankan agar elemen-elemen arsitektur Jawa, seperti filosofi Linggayoni dan Catur Marga, 4 arah utama, digunakan dalam tata letak kota. Kapan selesainya? Gus Afik melihat bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak semata-mata ditentukan oleh target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari sudut pandang spiritual, proses ini bergantung pada keselarasan antara alam, energi spiritual, dan kehendak manusia. Menurut prediksinya, IKN bisa mencapai tahap kesiapan utama dalam beberapa tahun ke depan, sesuai dengan fase pembangunan fisik yang sudah direncanakan. Namun, matangnya IKN sebagai pusat energi Nusantara, menurut Gus Afik, bisa tercapai setelah semua unsur keseimbangan spiritual dan lingkungan terpenuhi, yang bisa memakan waktu lebih lama dari sekadar aspek fisik. Menurut Gus Afik, dengan pelibatan yang tepat dan mengikuti tuntunan spiritual serta harmoni dengan alam, IKN Nusantara dapat menjadi bukan hanya pusat pemerintahan baru, tetapi juga pusat peradaban yang memancarkan energi positif bagi seluruh Nusantara. Menurut Gus Afik, seorang konsultan spiritual Jawa, manfaat pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik fisik, sosial, maupun spiritual. Ia menekankan bahwa proyek ini bukan hanya menciptakan manfaat bagi perekonomian dan infrastruktur, tetapi juga memberikan dampak positif dalam menjaga keseimbangan energi Nusantara secara holistik. 1. Pusat energi harmonis. Gus Afik melihat IKN sebagai pusat energi baru yang akan menjadi titik harmoni bagi bangsa Indonesia. Secara spiritual, lokasi Kalimantan Timur dipilih karena secara energi memiliki kekuatan alam yang besar dan masih terjaga kesuciannya. Menurutnya, pemindahan ibu kota ini membawa keseimbangan energi antara pulau-pulau di Indonesia, khususnya dalam mengurangi beban Pulau Jawa yang sudah sangat padat secara energi. Dengan demikian, IKN dapat menjadi penyeimbang di antara kekuatan energi spiritual dan material Indonesia.
2. Pengembangan potensi wilayah dan sumber daya alam. IKN tidak hanya akan membuka akses bagi pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengembangkan sumber daya alam dan budaya setempat. Gus Afik menekankan bahwa pembangunan ini akan mendukung kemakmuran masyarakat lokal jika dilakukan dengan melibatkan kearifan lokal, menjaga kelestarian alam, serta memberi ruang bagi adat dan budaya setempat untuk berkembang. Ia juga menyebut bahwa sumber daya alam harus dihormati dan dikelola dengan bijaksana, sehingga proyek ini tidak merusak alam, melainkan memperkaya dan memberdayakan lingkungan sekitar. 3. Pemindahan beban spiritual dari Jawa. Menurut pandangan spiritual Gus Afik, Pulau Jawa, khususnya Jakarta, telah menanggung beban energi yang sangat berat selama bertahun-tahun sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, hal ini akan mengurangi tekanan pada energi spiritual Jawa, sehingga keseimbangan energi nasional akan lebih terjaga. Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis, tetapi IKN akan mengambil alih peran pusat pemerintahan dengan energi yang lebih segar dan netral. 4. Pembentukan kota berbasis nilai spiritual dan modernitas. Manfaat lain dari IKN, menurut Gus Afik, adalah terciptanya kota yang tidak hanya modern tetapi juga berbasis nilai-nilai spiritual dan keseimbangan alam. Ia menekankan bahwa kota ini harus dibangun dengan memperhatikan tatanan spiritual, termasuk konsep harmoni antara alam, manusia, dan Sang Pencipta. IKN diharapkan menjadi contoh kota masa depan yang mengintegrasikan teknologi modern dengan rasa hormat kepada alam dan kearifan lokal, menciptakan lingkungan yang seimbang antara material dan spiritual. 5. Kesatuan bangsa dan peradaban baru. IKN Nusantara, dalam pandangan Gus Afik, dapat menjadi simbol kesatuan bangsa yang lebih kuat. Ia percaya bahwa dengan memindahkan ibu kota ke tengah Indonesia, ini akan memperkuat rasa kebersamaan, menghilangkan sentralisasi yang berlebihan di Jawa, dan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Secara spiritual, IKN juga bisa menjadi tempat di mana berbagai budaya, suku, dan agama bersatu dalam harmoni, menciptakan peradaban baru yang berlandaskan pada persatuan dan keseimbangan spiritual. 6. Dampak positif untuk generasi mendatang. Gus Afik melihat manfaat jangka panjang dari IKN adalah untuk generasi mendatang. Dengan membangun kota yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan alam, IKN akan menjadi warisan yang tidak hanya memberikan kesejahteraan ekonomi tetapi juga warisan spiritual dan ekologi yang akan dinikmati oleh anak cucu bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, Gus Afik percaya bahwa IKN bukan hanya proyek pembangunan fisik, tetapi juga proses menciptakan keselarasan spiritual dan keseimbangan energi nasional, yang jika dikelola dengan baik akan membawa manfaat besar bagi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. IKN Nusantara direncanakan untuk menjadi ibu kota baru yang modern, hijau, dan berkelanjutan, menggantikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Tujuan pembangunan. Pemindahan pusat pemerintahan, salah satu alasan utama pemindahan ibu kota adalah untuk mengurangi beban Jakarta yang selama ini mengalami masalah kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, banjir, dan penurunan tanah. IKN akan menjadi pusat pemerintahan baru, sedangkan Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Pengembangan wilayah, IKN dibangun di Kalimantan Timur dengan harapan mampu mendorong pemerataan pembangunan, terutama di luar Pulau Jawa. Ini juga diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi kawasan timur Indonesia. Pembangunan berkelanjutan, IKN Nusantara dirancang sebagai kota hijau yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Proyek ini mengintegrasikan teknologi canggih, infrastruktur hijau, energi terbarukan, dan penggunaan ruang yang efisien untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan. Fase pembangunan. Fase pertama, 2022 hingga 2024 sedih proses awal pembangunan mencakup infrastruktur dasar seperti jalan raya, kantor pemerintahan, serta perumahan untuk aparatur sipil negara. Pada fase ini, IKN dipersiapkan untuk mulai berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Fase selanjutnya, 2025 dan seterusnya pengembangan kota yang lebih luas dengan tambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga kawasan bisnis dan perumahan penduduk. Fasilitas modern seperti Smart City Technology, jaringan transportasi, dan utilitas juga akan dibangun untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang. Konsep kota. Kota cerdas, Smart City IKN mengadopsi konsep Smart City dengan memanfaatkan teknologi canggih dalam pengelolaan sumber daya, layanan publik, dan infrastruktur. Teknologi Internet of Things, IoT, akan diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat. Kota hijau, Green City pembangunan IKN berfokus pada pelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Sebagian besar wilayah IKN akan tetap menjadi ruang hijau dengan konservasi hutan dan area terbuka, serta pengurangan emisi karbon dengan menggunakan energi bersih. Kota inklusif.
IKN Nusantara dirancang untuk menjadi kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, dengan fasilitas umum yang mudah diakses. Tantangan. Pembangunan IKN menghadapi tantangan besar, termasuk pembiayaan, pelestarian lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal, serta pemindahan pusat pemerintahan yang memerlukan persiapan matang. Namun, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang Indonesia. Pembangunan IKN Nusantara merupakan salah satu proyek monumental dari Presiden Jokowi yang diharapkan membawa dampak positif bagi masa depan Indonesia dalam jangka panjang. Terima kasih, pemirsa, sudah menyaksikan tayangan di channel Gus Afik. Jangan lupa untuk terus ikuti dan dukung kami untuk mendapatkan pandangan spiritual yang mendalam dan inspiratif. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetap jaga keseimbangan spiritual dalam setiap langkah kehidupan. Salam harmoni, dan semoga selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah menonton di channel Gus Afik. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar semakin banyak yang mendapat manfaat dari tayangan ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.